Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunaya hari ini? Semoga Bunaya selalu sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah Bunaya, hari ini kita akan mempelajari tentang bersyukur kepada Allah. Hari ini kita akan ada dua materi, tetapi yang pertama kita akan mempelajari dulu bersyukur kepada Allah. Tetapi sebelum itu, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, Bunaya sudah berdoa. Semoga Allah selalu menambahkan kita ilmu dan selalu memberikan kita kemampuan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Nah Bunaya, apakah kamu ingat tentang materi perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup? Apakah kamu pernah berpikir siapa yang bisa membuat makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang? Kita sebagai manusia bisa bergerak, tumbuh, dan berkembang. Bahkan kita sebagai manusia lebih cerdas dan lebih sempurna dari hewan dan tumbuhan. Itu semua tidak akan terjadi jika Allah tidak berkehendak untuk menciptakan kita semua. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur adalah salah satu kewajiban kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah. Nah Bunaya, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah atas semua karunia yang telah diberikan. Kita bersyukur karena Allah memberikan kita nikmat yang besar. Nikmat yang besar dari Allah adalah kita mampu untuk bernafas, tumbuh, bergerak, dan Allah selalu memberikan rezeki yang kita makan. Nah, cara kita bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan memuji kebesaran Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Cara lain dari bersyukur kepada Allah juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Contohnya dengan menjaga dan merawat segala pemberian dari Allah dengan sebaik-baiknya. Perhatikan tubuhmu, itu adalah salah satu pemberian terbesar dari Allah. Maka kita harus merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Nah, bentuk lain dari bersyukur adalah selalu berdoa kepada Allah. Kita harus berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian berdoa sebelum pergi dan kembali. Lalu kemudian berdoa sebelum tidur dan setelah bangun. Nah sebetulnya untuk berdoa itu bisa di semua kegiatan. Jadi untuk sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Bunaya memang harus berdoa kepada Allah. Nah berdoa juga untuk memohon perlindungan Allah dalam kegiatan sehari-hari. Dengan berdoa berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Nah Bunaya, setelah Bunaya mengetahui apa itu bersyukur dan setelah Bunaya mengetahui penjelasan-penjelasan tentang bersyukur, Bapak ingin tanya, sudahkah kamu bersyukur kepada Allah? Jika sudah, itu berarti kamu mencintai Allah sebagaimana Allah mencintai kalian semua. Jika belum, ayo kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Nah sekarang Bunaya, ayo kita berlatih. Silakan Bunaya untuk mengisi 5 soal berikut dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah jika Bunaya sudah selesai mengerjakannya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya adalah pembelajaran SBDP, yang mana materinya adalah bunyi panjang dan pendek pada lagu. Bunaya,
ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi pada benda dapat terdengar jika benda tersebut bergetar. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Pola irama dapat ditemukan dalam sebuah lagu. Nah, lagu mempunyai bunyi panjang dan pendek. Biasanya bunyi panjang diberi tanda seperti ini dan bunyi pendek diberi tanda seperti ini. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Nah, Bu Naya, coba perhatikan contoh lagu berikut. Lihat, ini adalah lirik lagu Burung Kakak Tua. Nah, coba Bu Naya perhatikan ini kembali. Ini adalah tanda untuk bunyi panjang, sedangkan ini adalah tanda untuk bunyi pendek. Nah, sekarang Bapak akan contohkan bagaimana cara bernyanyi menggunakan nada pendek dan nada panjang. Lihat, ini harus nada pendek, ini harus nada panjang, ini harus nada pendek, ini harus nada panjang, ini harus nada pendek, dan ini harus nada panjang. Perhatikan suara Bapak. Burung kakak tua. Nah, lihat, ini pendek, ini panjang. Dengarkan sekali lagi. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nah, jadi ada pendek, ada panjang. Paham kan Bu Naya? Nah, kalau misalnya Bu Naya sudah paham, yuk Bu Naya mari kita menonton. Silakan Bu Naya untuk menonton video berikut ini. Nah, apakah Bu Naya sudah menonton videonya? Sekarang, tugas Bu Naya adalah yang pertama, beri tanda panjang dan pendek pada lagu yang sudah kamu dengar. Nah, ini adalah lirik dari lagu Teman Baik yang kamu sudah dengar barusan. Jangan lupa, di bawahnya, di bawah setiap liriknya Bu Naya untuk menambahkan tanda-tanda seperti ini. Panjang tanda seperti ini, pendek tanda seperti ini. Oke, nah kemudian untuk nomor 2, hafalkan dan nyanyikan lagunya. Rekam lewat voice note dan untuk ini dikirimkan lewat Jafri. Jadi untuk nomor 1 dikirimkan lewat grup dan yang nomor 2 dikirimkan lewat Jafri ya. Boleh Bu Naya untuk VN ataupun video. Selamat mengerjakan. Nah, jika Bu Naya sudah selesai mengerjakannya, silakan semuanya untuk dikirimkan ke grup WhatsApp, kecuali yang nomor 2 ini ya. Nah, Bu Naya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Bu Naya sudah mengetahui penjelasan-penjelasan tentang bersyukur dan juga sudah mengenal bunyi panjang dan pendek. Semoga ilmu yang Bu Naya dapatkan hari ini bisa Bu Naya aplikasikan di kemudian hari ya. Bapak pamit, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.